Meski Vietnam berhasil mengusir Amerika dari tanah airnya dan berhasil menyatukan Vietnam, konflik dan peperangan masih melanda negeri para naga itu. Nantinya, Vietnam akan terjerumus ke dalam lingkaran permusuhan negara adidaya dan neraka peperangan, baik dengan Kamboja maupun dengan Tiongkok. 21 Desember 1978, sebanyak 150.000 pasukan Vietnam yang didukung Soviet menginvasi Kamboja. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil menguasai seluruh Kamboja dan berhasil meruntuhkan pemerintah Pol Pot serta Khmer Merah. Belum lama berselang, beberapa hari setelah Vietnam menguasai Kamboja, 17 Februari 1979, sebanyak 330.000 pasukan Tiongkok yang didukung 200 tank menyerang Vietnam dengan brutal. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil menguasai belasan provinsi dan kota di Vietnam. Dari sini, kita mengetahui jika tidak selamanya sesama komunis selalu harmonis. Pada faktanya, Soviet, Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja sesama negara komunis saling berperang satu sama lain. Dari seluruh pertempuran dan konflik ini, lantas mengapa negara-negara itu saling menyerang satu sama lain? Bukankah mereka sama-sama komunis dan bersekutu? Dan siapakah yang harus disalahkan? Inilah Perang Vietnam episode kelima atau episode terakhir dalam series Sejarah Vietnam. Hubungan Vietnam dengan Kamboja cukuplah baik. Terlebih di masa pecahnya Perang Indochina, bahkan juga saat Perang Vietnam terjadi. Terbukti, kala itu pemerintah Kamboja mempersilahkan Vietnam Utara untuk melewati sebagian wilayahnya sebagai jalur serangan Vietnam Utara ke sarang musuhnya di selatan. Namun, pada tahun 1970, Lon Nol atas bantuan dari Amerika berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya, Pangeran Norodom Sihanouk. Semuanya berubah seketika. Berbeda dengan Sihanouk, Lon Nol lebih cenderung memihak kepada Amerika dan sekutunya. Tak lama setelah kudeta, Lon Nol mengeluarkan ultimatum kepada seluruh pasukan Vietnam Utara untuk segera meninggalkan Kamboja. Alih-alih meninggalkan Kamboja atas dasar kesamaan ideologi komunis, pasukan Vietnam Utara atau PAVN enggan untuk meninggalkan Kamboja. Hanoi tidak akan tinggal diam. Jika mereka pergi dari Kamboja, maka mereka tidak akan bisa melawan Amerika. Seperti kelompok Viet Cong di Vietnam Selatan dan PT Tlau di Laos yang diberikan bantuan Hanoi demi kepentingan perangnya. Maka di Kamboja, Hanoi mensuplai bantuan yang berupa dana dan logistik serta militer kepada kelompok komunis Kamboja, Khmer Merah. Toh memang kelompok Khmer Merah
adalah kelompok komunis yang kontra atau anti terhadap pemerintah Lon Nol yang pro-barat. Dengan bantuan semua itu dan dengan perang gerilyanya, lambat laun Khmer Merah terus-menerus melawan militer rezim Lon Nol. Apalagi di tahun 1973, Amerika sudah hengkang dari Indochina. Serangan Khmer Merah semakin mendekat. Dari desa ke desa hingga ke kota-kota utama, pasukan Khmer Merah semakin mendekat. Hingga tibalah saatnya rezim Lon Nol terpojok. 17 April 1975, Khmer Merah berhasil menumbangkan rezim Lon Nol dan mendirikan pemerintahan Kampuchea yang dipimpin oleh Pol Pot atau Salotsar. The Khmer Rouge captured Phnom Penh. They evacuated the capital. 2 million people, including thousands of hospital patients, were forced onto the road and marched into the countryside. Many people in my country thought that on April 17, 1975, with the Khmer Rouge victory, we might return again to peace. But in just a few hours after the Khmer Rouge had taken over, the cheering had turned to horror, and the Cambodian was living in a nightmare. Pol Pot merupakan pemimpin yang otoriter dan militeristik. Bahkan, rezim Pol Pot melakukan rekayasa sosial yang mewajibkan seluruh rakyatnya agar bertani. Siapapun yang melawan akan dieksekusi langsung di tempat. Hal ini sebagai langkah rezim Pol Pot menerapkan ideologi komunis ala Kamboja yang bersandar kepada komunis Tiongkok Maoisme. Sebanyak 2 juta rakyat Kamboja harus tewas dalam rekayasa sosial yang mengerikan itu, seperti yang sudah dijelaskan di konten sebelumnya. Out in the countryside, the population was forced to work in the fields for 18 hours a day on minimal rations. The camps became vast killing fields, with the weak dying of malnutrition and brutal treatment. Thousands of others were taken away for execution as class traitors or subversives. For all educated classes, teachers, lawyers, doctors, businessmen, were to be exterminated. Cambodia was cut off from most of the world while this massive and brutal experiment in social engineering took place. Sebagai pemimpin sebuah negara, Pol Pot merasa bahwa Kamboja tidak akan aman dan dia beranggapan jika nantinya Vietnam akan mengambil alih wilayah Kamboja. Dengan ini, Khmer Merah memutuskan untuk segera membersihkan semua orang yang berhubungan dengan Vietnam dan juga mereka yang masih setia dengan pemimpin Lon Nol sebelumnya. Oleh karenanya, pada bulan Mei 1975, rezim Pol Pot mengirim militernya untuk menginvasi Vietnam dan merebut Pulau Phuc Quoc dan To Chu dari Vietnam. Dan 24 jam setelah Hanoi menguasai Saigon, Kamboja mengklaim kedua pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, jatuhnya kedua pulau itu segera mendapat respon dari Vietnam. Pada tanggal 14 Juni, Hanoi mengirim pasukan PAVN, dan dengan cepat, pasukan Khmer Merah dapat diusir dari pulau itu. Ini hanyalah awal dari pertikaian Vietnam dengan Kamboja. Dan di kemudian hari, ketegangan antara keduanya semakin meningkat. Memang, di sepanjang tahun 1976 terlihat hubungan antara Vietnam dan Kamboja sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan pertukaran diplomatik yang terjadi di antara keduanya. Namun, di balik layar, Kamboja masih mengkhawatirkan tentang apa yang mereka anggap ekspansionisme Vietnam akan terjadi di Kamboja. Sebelum hal itu terjadi, maka Kamboja akan melakukan gerakan mendahului. Maret 1977,
Tentara Revolusioner Kampuchea menyerang provinsi Kiên Giang dan An Giang di Vietnam. Serangan itu menewaskan 222 warga sipil Vietnam. Tidak hanya itu, pada bulan September 1977, Tentara Revolusioner Kampuchea bahkan berani menyeberangi sekitar 10 km perbatasan dan menyerang provinsi Tay Ninh. Sekitar 592 warga sipil tewas akibat serangan ini. Menghadapi berbagai serangan ini, pemerintah Hanoi marah. PAVN mulai mengumpulkan 8 divisi yang berjumlah 60.000 pasukan dan bersiap untuk melakukan serangan balasan. 16 Desember 1977, PAVN mulai melintasi perbatasan dan menyerang Provinsi Svay Rieng, Kamboja. Serangan ini ditujukan agar Kamboja menghentikan serangannya dan membujuk pemerintah Kamboja agar mau berunding dengan Vietnam. Namun, rezim Pol Pot menolak. 31 Desember 1977, pemerintah Pol Pot memutus hubungan diplomatiknya dengan Vietnam. Rezim Pol Pot mengancam mereka akan terus memutus hubungan itu hingga Vietnam mau menarik pasukannya dari Kamboja. Alhasil, pada tanggal 6 Januari 1978, PAVN pun mulai menarik pasukannya dan bersiap untuk berunding dengan Kamboja. Melihat konflik yang terjadi di Indochina antara Kamboja dengan Vietnam, Tiongkok pun menawarkan diri untuk menjadi penengah antara keduanya. Pada tanggal 9 Januari 1978, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Pan Hin, datang ke Beijing untuk meminta rencana perundingan perdamaian. Tiongkok berusaha untuk membantunya. Namun, para petinggi Kamboja di Tiongkok menolak kehendak baik Vietnam. Tidak hanya itu, pada tanggal 18 Januari, Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Deng Yingchao, terbang ke Kamboja untuk menyampaikan maksud Vietnam untuk berdamai. Namun, lagi-lagi, niat baik Vietnam mendapat penolakan dari Kamboja. Bahkan, Pol Pot menyatakan bahwa penarikan pasukan Vietnam pada tanggal 6 Januari merupakan kemenangan besar bagi Kamboja. Mereka semakin percaya diri bahwa bagi Kamboja, Vietnam bukanlah apa-apa. Dan mereka tak henti-hentinya melakukan serangan kembali kepada Vietnam. Puncaknya, pada tanggal 18 April 1978, Tentara Revolusioner Kampuchea menyerang kota Baco. Mereka mendatangi rumah ke rumah, menjarah harta benda, membunuh ternak-ternak, dan membakar rumah warga hingga rata dengan tanah. Selanjutnya, seluruh warga dikumpulkan di tempat terbuka dan kemudian mereka ditembak, bahkan dihabisi dengan kejam. Anak-anak dilempar ke udara dan kemudian disayat dengan bayonet, kaum wanita diperkaos dan dihabisi dengan keji. Akibat kekejaman itu, sekitar 3.157 warga sipil meninggal dunia. Tentu saja, peristiwa ini membuat pemerintah Vietnam marah. Vietnam tidak akan tinggal diam, dan mereka telah menyiapkan segala sesuatunya untuk membalas semua itu. Berbagai serangan yang dilakukan oleh Kamboja lantas membuat Vietnam tidak dapat membendung amarahnya. Vietnam juga percaya bahwa Tiongkok lebih memihak kepada Kamboja dalam konflik ini. Hal ini dibuktikan dari keseluruhan peralatan militer seperti pesawat tempur, artileri berat, truk, dan tank yang didatangkan dari Tiongkok. Atas dasar ini dan atas dasar bentuk balasan, rezim Hanoi memutuskan untuk mengganyang Kamboja dan meruntuhkan pemerintahan Khmer Merah. Kini, Vietnam tengah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan serangan besar terhadap Kamboja. Namun, sebelum serangan itu dilancarkan, pada tanggal 2 Desember 1978 di Provinsi Kratie, perbatasan Vietnam, sebuah kelompok pro-Vietnam FUNSK dibentuk.
Kelompok ini dipimpin oleh Heng Samrin. Mereka adalah para petinggi pemerintahan dan militer yang membelot dari rezim Pol Pot. Hanoi mengklaim bahwa mereka adalah gerakan komunis Kamboja yang independen dan kepentingan mereka harus dilindungi. Dan FUNSK lah yang nantinya akan memegang pemerintahan Kamboja setelah keruntuhan Khmer Merah. Hanya menunggu waktu, rezim Khmer Merah akan segera runtuh. Amarah Vietnam sudah memuncak, dan tibalah saatnya mereka akan melancarkan serangan balasan. Desember 1978, pasukan Vietnam PAVN mulai menyeberangi perbatasan dan memulai serangan dengan skala penuh. Invasi ini diperkuat dengan 13 divisi yang berjumlah 150.000 tentara dengan artileri, tank, dan kendaraan lapis bajanya. Serangan ini menggunakan strategi yang dikenal dengan blooming lotus atau bunga teratai yang mekar. Taktik ini menggunakan 3 tahap. Pertama, melakukan serangan cepat melalui 3 jalan utama menuju ibu kota. Kedua, menghancurkan blokade musuh dan mengambil kontrol jalan raya yang dihadang oleh Khmer Merah. Ketiga, bagaikan bunga teratai yang mekar. Setelah berhasil menguasai ibu kota, PAVN menyebarkan pasukannya ke berbagai wilayah Kamboja dan mengambil alih tempat-tempat perlindungan strategis pasukan Khmer Merah. Bagaikan tombak yang terus maju menusuk musuhnya, pasukan Vietnam akan terus menusuk maju menggunakan tank-tanknya dengan diikuti pasukan darat di belakangnya. Strategi ini terbukti efektif. Dalam waktu 2 minggu, ibu kota Kamboja, Phnom Penh, berhasil dikuasai. Pasukan tentara revolusioner Kampuchea tidak mampu membendung serangan intensif Vietnam. Mereka mundur ke barat dan berbagai wilayah di perbatasan Thailand. Namun, serangan belum berhenti. Pasukan PAVN masih melanjutkan taktik blooming lotusnya. Mereka menyebarkan pasukannya ke berbagai pelosok Kamboja seperti halnya bunga teratai yang mekar. Pasukan Khmer Merah semakin tidak berdaya menghadapi serangan PAVN. Hingga kemudian, di awal bulan Januari 1979, seluruh wilayah Kamboja dikuasai oleh Vietnam. In January of 1979, Vietnam captured Phnom Penh, putting an end to Pol Pot's reign of terror. Pol Pot and the Khmer Rouge moved back to the Cambodian jungle. Keberhasilan invasi Vietnam di Kamboja ini mengakibatkan kehancuran pada struktur kepemimpinan dan militer Khmer Merah di Kamboja. Hal ini juga lantas mengakhiri segala bentuk pembantaian rezim Pol Pot terhadap rakyatnya sendiri di Kamboja. Dengan kata lain, secara tidak langsung, Vietnam menyelamatkan jutaan rakyat Kamboja dari kekejaman rezim Pol Pot yang dibungkus dengan rekayasa sosial komunis Maoisme. Setelah jatuhnya pemerintahan Khmer Merah, pada tanggal 8 Januari 1979, Negara Republik Rakyat Kampuchea resmi didirikan. Pendirian ini disponsori langsung oleh Vietnam. Pemimpin FUNSK Heng Samrin dipilih sebagai pemimpin baru Kamboja sebagai pengganti Pol Pot. Namun, masalah belum selesai. 10 hari setelah keberhasilan Vietnam mengambil alih ibu kota Phnom Penh, ironisnya Tiongkok menginvasi Vietnam. Hal yang akan mengakibatkan Vietnam kembali terjerumus dalam neraka peperangan. Sebelum membahas mengenai mengapa Tiongkok menginvasi Vietnam, tentunya kita harus mengetahui
keretakan hubungan Tiongkok dan Soviet terlebih dahulu. Karena di belakang Vietnam ada Soviet. Kita telah mengetahui bahwa hubungan antara Tiongkok dengan Uni Soviet, sesama negara yang menganut komunisme, sangatlah mesra. Terlebih setelah Mao Zedong berhasil mengalahkan musuh politiknya, Partai Kuomintang, dari daratan Cina. Sejak itulah ideologi komunis mulai diterapkan di Tiongkok. Dan sejak itu pula, Tiongkok dan Uni Soviet mulai membangun relasi kuatnya di bawah sistem pemerintahan yang sama, yakni komunis. Namun, pada tahun 1953, sebuah berita menggemparkan dunia. Pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, meninggal dunia. Nikita Khrushchev naik menggantikan posisinya. Berbeda dengan Stalin, Khrushchev menerapkan kepemimpinan yang lebih moderat melalui program destalinisasi dan koeksistensi damai dengan negara barat. Dengan kata lain, Khrushchev mengurangi otoritarianisme yang dilakukan oleh pemerintahan Stalin yang sangat represif. Namun, pendekatan ini mendapat pertentangan dari Mao Zedong. Menurutnya, kebijakan ini sangat bertentangan dengan ideologi komunis dan merupakan pengkhianatan terhadap revolusi proletariat. Bagi Mao, revolusi komunisme harus berfokus pada revolusi petani sebagai kekuatan utama dalam pergerakan komunis. Dan dalam hubungan internasional, komunisme Mao ini lebih menganut anti-imperialis. Dengan kata lain, pandangan komunis Maoisme adalah revolusioner radikal yang tidak akan berkompromi dengan negara-negara barat. Maka tak heran, Mao Zedong beberapa kali mengecam politik ala Khrushchev. Bagi Tiongkok, hal ini akan menghancurkan eksistensi komunisme sendiri di dunia. Mao tidak ingin hal itu terjadi. Mao mengklaim jika komunisme ala Maoisme adalah komunis yang benar dan komunis ala Soviet Khrushchev adalah komunis yang mengkhianati komunismenya sendiri dan telah melanggar ideologi komunis ala Stalin. Maka dari itu, Mao selalu menyalahkan Soviet. Dan sejak itulah, hubungan Tiongkok dan Soviet memanas. Kini, mereka telah bersaing. Komunis melawan komunis. Karena perbedaan inilah, lantas menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Hubungan Tiongkok dan Soviet semakin memuncak ketika Tiongkok merubah perbatasan wilayahnya berdasarkan demokrasi perbatasan. Pada tahun 1969, Tiongkok beranggapan bahwa Pulau Damansky yang terletak di perbatasan Tiongkok-Soviet merupakan wilayahnya. Alhasil, pertempuran di antara keduanya pun tidak dapat terhindarkan. Perpecahan di antara keduanya semakin menjadi jelas ketika keduanya saling berebut dalam penyebaran pengaruhnya. Tiongkok tak mau ketinggalan peran dalam penyebaran ideologi komunis di dunia internasional. Sebagai pemain baru, Tiongkok ingin dianggap sebagai penguasa komunis kelas 1 di dunia. Alhasil, hal ini mengakibatkan perpecahan global pada aliran komunis, yakni blok komunis pro-Soviet dan blok komunis pro-Tiongkok. Seperti yang telah kita ketahui, baik Tiongkok maupun Soviet, keduanya berperan besar bagi Vietnam Utara melawan Amerika. Namun, keterlibatan keduanya pada konflik di Indochina merupakan salah satu upaya dari kedua blok kekuatan komunis yang berebut pengaruh. Dan dalam hal ini, Vietnam lebih condong pada Soviet daripada Tiongkok. Tiongkok merasa dihianati dari apa yang telah mereka korbankan bagi Vietnam selama Perang Indochina. Namun, jangan salah, Vietnam pun juga merasa dihianati oleh Tiongkok yang secara sukarela memberi dukungan terhadap rezim Pol Pot Kamboja yang saat itu menginvasi Vietnam.
Dan saat Vietnam menginvasi Kamboja, Tiongkok merasa khawatir akan dapat mengganggu keseimbangan kekuatan regional yang ingin dijaga oleh Tiongkok. Lingkaran permusuhan ini memiliki banyak alasan selain daripada ideologi saja. Dan lingkaran setan inilah yang membuat Vietnam tenggelam dalam neraka peperangan. Di masa awal meletusnya Perang Indochina, Tiongkok sangat berperan besar bagi Vietnam Utara. Tercatat, Tiongkok memberikan bantuannya sebesar 20 miliar dolar untuk kepentingan perang pasukan Ho Chi Minh. Selain daripada itu, sekitar tahun 1965, Tiongkok juga menawarkan bantuan yang berupa kerjasama pertukaran strategi gerilya. Namun, pertukaran strategi gerilya ini ditolak oleh Vietnam Utara karena berbagai pertimbangan seperti perbedaan medan lapangan yang sangat berbeda dengan Tiongkok. Strategi Tiongkok tidak akan cocok jika diterapkan di Vietnam. Pasalnya, hal ini sudah diterapkan saat Vietnam Utara melawan Amerika. Strategi ini tidak efektif sama sekali. Lagian, Vietnam Utara sudah memiliki jenderal sekaligus ahli strategi yang sangat dihormati di Vietnam. Tak lain dan tak bukan adalah Pho Nguyen Giap. Penolakan ini membuat Tiongkok marah. Bagaimana bisa negara yang dibantunya menolak ajakannya? Tensi Tiongkok pun naik. Di lain sisi, Soviet juga menggelontorkan bantuan yang berupa dana dan alutsista ke Vietnam Utara. Untuk mengirim bantuan itu, Soviet harus melewati Tiongkok. Oleh karenanya, Soviet mengirim proposal kepada Tiongkok agar diberikan akses menuju Vietnam Utara. Namun, Abah Mao Zedong menolak proposal itu dengan alasan masalah kedaulatan. Menanggapi hal itu, Ho Chi Minh pun secara pribadi langsung menemui Mao Zedong dan meminta secara langsung akan akses Soviet di Tiongkok. Meski begitu, Mao Zedong tetap bersikeras menolak. Bahkan, Tiongkok menganggap jika terjadi peperangan di negara itu, maka itu adalah urusan negara itu sendiri. Padahal sebelumnya, Tiongkok memberi bantuan kepada Vietnam Utara untuk melawan Amerika. Namun, kini Tiongkok justru menolaknya hanya karena ada Soviet sebagai rivalnya. Hal ini membuat pemerintah Hanoi sakit hati. Meski begitu, Vietnam Utara masih bisa meredam hubungan baik dengan Tiongkok. Namun, hubungan baik itu tidak berlangsung lama. Di tahun 1972, Presiden Amerika Nixon berkunjung ke Tiongkok untuk menemui Mao Zedong. Ternyata mereka menjalin kerjasama yang dikenal dengan Shanghai Communique. Hanoi, yang saat itu masih berperang dengan Amerika, melihat hal ini merasa dikhianati. Secara otomatis, hubungan Tiongkok dan Vietnam Utara kembali memanas. Untuk meredam situasi, Tiongkok memberi sejumlah bantuan untuk pembangunan Vietnam selama 5 tahun ke depan. Namun, ternyata bantuan itu tidak pernah datang. Tiongkok enggan untuk memberi bantuan kepada Vietnam karena Vietnam telah mengusir jutaan orang Cina dari Vietnam. Hubungan keduanya pun kembali memanas. Di lain sisi, Tiongkok dan Vietnam sejak lama memiliki persengketaan wilayah, di mana sekitar 227 km persegi perbatasan wilayah tersebut belum ditentukan garis demarkasi yang jelas. Akibatnya, antara Vietnam dan Tiongkok saling mengklaim sebagian wilayah yang terdapat di perbatasan. Puncak tensi keduanya semakin menegang ketika Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1978 hingga tahun 1979.
Pasalnya, Kamboja adalah negara satu-satunya yang tersisa yang loyal kepada Tiongkok. Invasi Vietnam ini dianggap sebagai ancaman untuk kedaulatan pengaruh Tiongkok di Indochina. Sebaliknya, Vietnam juga memiliki alasan yang jelas mengapa mereka menginvasi Kamboja seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. I can at the same time tell you that in addition to attacking Cambodia with great numbers of armed forces in a flagrant way, the Vietnamese are also creating a great number of boundary incidents along the Sino-Vietnamese border, and such border incidents are still further developing. I take it then that the answer is yes, China is prepared to go to war over the Cambodia issue. Our position of supporting Cambodia is firm and unshakable. Alhasil, pertempuran antara keduanya pun tidak bisa terhindarkan. Dan Tiongkok telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menginvasi Vietnam. Mereka menyebutnya sebagai misi hukuman terhadap Vietnam. Perang Sino-Vietnam sudah di depan mata. Dan Vietnam harus bersiap diri menghadapi mantan saudara tuanya. Sebelum invasi dimulai, Deng Xiaoping menginstruksikan kepada pasukannya agar membatasi ruang lingkup serangannya dan hanya berusaha untuk mencapai tujuan politik Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik lebih dalam dengan Vietnam sebagaimana yang dialami Amerika dan juga menghindari keterlibatan Uni Soviet dalam perang. Dengan kata lain, tujuan invasi Tiongkok ini adalah untuk memberi teguran atau peringatan atau bahkan ancaman kepada Vietnam agar segera mundur dari Kamboja. Serangan Tiongkok akan dimobilisasi dengan 2 tahap, yakni melakukan serangan di desa-desa dan kemudian mengambil alih kota-kota di dekat perbatasan. Dan setelah berhasil menguasai wilayah strategis Vietnam, mereka kemudian mundur dan mengklaim kemenangannya. PLA pasukan Tiongkok sangat menghindari pertempuran hutan karena mereka tahu Vietnam telah membangun berbagai jebakan dan terowongan sebagaimana yang dilakukan pada Perang Indochina. 17 Februari 1979, invasi ke Vietnam pun dimulai. Dan Perang Sino-Vietnam pun meletus. Pasukan Tiongkok PLA dengan kekuatan 330.000 pasukan dan 200 tanknya mulai menyeberangi perbatasan Vietnam. Serangan ini difokuskan pada 2 arah, yakni di barat dan di timur perbatasan utara Vietnam. Di sisi barat, PLA mengorganisir pasukannya ke provinsi Ha Thuyen, Hoang Lien Son, dan Lai Châu. Sementara itu, di sisi timur, PLA mengorganisir pasukannya untuk merebut provinsi Cao Bang, Lang Son, dan Quang Ninh. Dalam serangan ini, PLA menerapkan sebuah strategi yang diberi nama Bumi Hangus, yakni dengan menghancurkan infrastruktur lokal dan menjarah sumber daya yang berguna untuk melemahkan ekonomi Vietnam. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Februari 1979, PAVN dengan segera memobilisasi pasukannya yang berada di Kamboja untuk dipindahkan ke wilayah perbatasan utara.
Sekitar 300.000 pasukan Vietnam disiapkan untuk menahan gerak laju cepat PLA ke Hanoi. Walhasil, pertempuran berlangsung sengit di antara keduanya. In a Radio Hanoi broadcast tonight, Vietnam admitted Chinese troops are advancing. Several provincial capitals are threatened. Already 2 major Vietnamese towns are said to have been overrun, plus a string of villages along the 500-mile border. This is Bob Brown. Chinese news broadcasts have shown none of the current fighting, only scenes from past skirmishes along the border with Vietnam. But diplomatic sources say 2 district capitals have fallen to the Chinese, and 12 villages in 4 provinces have been overrun. Radio Hanoi claimed Vietnamese defenders had inflicted heavy casualties and disabled nearly 60 tanks, but also admitted that 2 provincial capitals were threatened. The Chinese greatly outnumber the Vietnamese, who are fighting back with civilian militia. Sebagaimana rencana Tiongkok di awal, mereka tidak akan jatuh lebih jauh dalam pertempuran panjang. Dan setelah misi Tiongkok dianggap selesai, pada tanggal 6 Maret 1979, Tiongkok mendeklarasikan kemenangannya. Mereka mengklaim telah berhasil maju sejauh 80 mil dan merebut kota Langson, Chaobang, Lao Cai, dan 17 kota lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil merusak markas pasukan 4 divisi reguler dan 10 resimen pasukan Vietnam. Invasi Tiongkok atau Perang Sino-Vietnam ini adalah serangan sebagai hukuman atau teguran Tiongkok kepada Vietnam agar Vietnam tidak lebih jauh menginvasi Kamboja sebagaimana yang telah dilakukan Vietnam pada tahun 1978 hingga awal tahun 1979. Tiongkok mengingatkan Vietnam bahwa gerbang menuju Hanoi telah terbuka lebar. Tentu saja, ini adalah pesan singkat Tiongkok bahwa mereka bisa saja menyerang dan merebut Hanoi jika mereka mau. Namun, hal ini hanya sebagai peringatan agar tidak mengancam kedaulatan dan pengaruh Tiongkok di Indochina. 16 Maret 1979, pasukan Tiongkok PLA mundur secara serentak meninggalkan Vietnam. Gertakan yang diberikan Tiongkok tidak digubris oleh Vietnam. Mereka tetap menaruh pasukannya di Kamboja dan menguasai negara tetangganya itu. Baik Vietnam maupun Tiongkok, keduanya menyatakan kemenangan atas pertempuran ini. Tiongkok mengklaim bahwa mereka telah berhasil menghancurkan Vietnam, dan Vietnam mengklaim bahwa mereka telah berhasil memukul mundur Tiongkok. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam pertempuran ini. Yang jelas, Tiongkok gagal menakut-nakuti Vietnam agar mundur dari Kamboja. Dan Vietnam tetap menduduki Kamboja untuk beberapa tahun ke depan. Setidaknya, dalam pertempuran Sino-Vietnam ini, Vietnam kehilangan sekitar 30.000 tentaranya. Dan sekitar 10.000 warga sipil menjadi korban dari pertempuran ini. Tidak hanya itu, lahan pertanian dan juga properti industri banyak yang hancur akibat strategi bumi hangus dari Tiongkok. Di lain sisi, Tiongkok kehilangan 26.000 pasukannya. Dan hampir 3 kali lipat lebih banyak kehilangan tank-tanknya daripada Vietnam. Gagal dalam mengancam Vietnam melalui invasi, Tiongkok mengambil jalan lain. Tiongkok mengajak Amerika untuk meyakinkan kepada negara-negara di PBB untuk mencabut bantuan dana mereka kepada Vietnam. Alhasil, negara-negara ASEAN melakukan embargo bantuan dan perdagangan terhadap Vietnam. Tidak hanya berbagai tekanan dari luar, Vietnam juga menghadapi masalahnya sendiri dalam negaranya. Sumber daya Vietnam yang langka cukup terkuras untuk mendanai kepentingan militer mereka di Kamboja. Peperangan yang telah lama menghantui Vietnam juga berdampak buruk pada ekonomi negara itu sendiri.
Hingga kemudian, akhirnya, di tahun 1989, pasukan Vietnam benar-benar mundur dari Kamboja dan membiarkan mereka untuk mengurus negaranya sendiri. Kemunduran mereka disambut baik warga Kamboja dengan sorak-sorai yang mengharukan. Pasalnya, meskipun Vietnam menginvasi Kamboja, mereka juga menyelamatkan jutaan warga Kamboja dari kekejaman rezim Pol Pot. Selama bertahun-tahun kemudian, atau bahkan hingga kini, hubungan antara Tiongkok dan Vietnam maupun hubungan antara Kamboja dan Vietnam semakin membaik. Pasalnya, mereka telah berfokus pada pembangunan negaranya masing-masing. Inilah akhir sejarah konflik dan perang Vietnam. Perang di Vietnam memang telah usai. Namun, sejarah Vietnam akan terus berlanjut. Mereka akan menulis sejarahnya sendiri. Dan usaha Vietnam untuk memperoleh kemerdekaan dan perdamaian selama puluhan tahun akhirnya tercapai. Betapa pentingnya sejarah untuk kita pelajari demi masa depan yang lebih baik. Karena bagaimanapun, sejarah adalah aset suatu bangsa untuk menuju kejayaan dan kemakmuran. Salam Jas Merah.